Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Rizky Ardian dari kelompok 7. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok pertama yang berjudul Pengertian Ekonomi Syariah dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih atau apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mensyaratkan atau mengharuskan pengendalian harta. Kenapa harus dikendalikan? Karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan sifat mencintai harta. Jika tidak ada upaya pengendalian harta, kita akan menyimpan harta tersebut dan tidak akan mengalir ke perekonomian. Dan jika perekonomian tidak berjalan, maka hal tersebut akan memperlambat perkembangan suatu daerah atau wilayah. Jika pengendalian harta dilakukan secara efektif, maka harta akan mengalir optimal menuju investasi dan partisipasi sosial yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu dengan terwujudnya pengelolaan sumber daya dengan prinsip dan nilai ekonomi syariah, maka ekonomi akan tumbuh dan bergerak seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan terjaganya daya beli masyarakat, yang akhirnya akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan tanpa membedakan golongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekonomi syariah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Khusyid Ahmad. Beliau berpendapat ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Bahir Al-Sadr, ekonomi Islam adalah suatu doktrin dan bukan merupakan ilmu pengetahuan, karena merupakan cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi Islam. Secara umum, ruang lingkup ekonomi Islam adalah meliputi aspek ekonomi antara lain syirkah, mudharabah, murabahah, khiyar, istisna, ijarah, salam, kafalah, hawalah, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu syirkah dan mudharabah. Pertama adalah syirkah. Syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah merupakan tindakan hukum di antara pihak yang melakukan kerjasama untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil dan sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan modal, seluruh modal, dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola akan bertanggung jawab. Ada 3 macam mudharabah, yaitu yang pertama adalah mudharabah mulatakah, merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cangkupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yang merupakan kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi, dan daerah atau wilayah. Yang ketiga adalah mudharabah musyarakah,
adalah di mana pengelola dan dana penyertaan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Lalu selanjutnya adalah apa sih syarat-syarat atau rukun mudharabah? Yang pertama adalah orang yang berakad. Yang pertama adalah pemilik modal, dan yang kedua adalah pelaksana atau usahawan atau pengelola. Yang kedua adalah rukun kedua adalah modal. Rukun ketiga adalah kerja atau usaha, dan yang keempat adalah keuntungan, dan yang kelima adalah zigot. Di sini dijelaskan orang yang berakad diisyaratkan untuk cakap bertindak hukum secara syar'i dan memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa. Lalu syarat mengenai modal. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar, dirham, dan sejenisnya. Kalau di Indonesia ya rupiah. Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam mudharabah. Yang selanjutnya adalah modal harus barang tertentu yang ada, bukan utang, karena modal yang ada di tangan orang yang berhutang itu adalah masih milik orang yang berhutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima, sementara di sini belum ada serah terima. Dan yang terakhir adalah mengenai modal. Modal harus diserahkan pada amil. Hal ini agar amil bisa bekerja dengan modal tersebut. Yang selanjutnya adalah syarat dari keuntungan. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal ini karena objek akad dan tujuan dari akad adalah keuntungan. Sementara ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad. Dan keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, yaitu dengan rasio 1/10 dan bagian dari keuntungan 1/3 dari keduanya sepakat 1/3 dan 1/4 dan setengahnya, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah bagaimana syarat kerja atau usahanya. Mengenai jenis usaha, sebagian ulama, khususnya ulama Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Selanjutnya adalah syarat ijab qabul. Yang pertama adalah ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah, dan dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, hirot, mudharah, dan muamalah atau semua kata yang bermakna dengannya. Yang kedua adalah ijab qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan pihak diketahui oleh pihak kedua. Ijab qabul harus sesuai dengan maksud pihak pertama dan tentunya jelas. Mungkin sekian review dari saya, Bayu Rusliadian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.